mengikuti razia door to door yang dilakukan oleh BPRD DKI Jakarta dan juga Ditlantas Polda Metro Jaya, kami mendatangi salah satu apartemen yang terbilang cukup mewah di bilangan Jakarta Utara. Dan saat ini kami sedang menelusuri basement yang ada di apartemen ini untuk mencari, memburu mana mobil mewah yang belum membayar pajak mereka. Dari tadi kita sudah melihat, langsung mengecek beberapa nomor polisi yang ada di sini dan ternyata sebagian sudah bayar melunasi pajaknya ya Pak ya. Sekarang kita akan coba mencari mana mobil mewah yang ternyata belum membayar pajak, dan perlu diingat ini adalah bagian sosialisasi yang masih persuasif agar para penunggak pajak ini dapat melunasi pajak mereka. Sini, ini belum? Kapan habis masa pajaknya? 2015 Pak. 2015, jadi 2 tahun menunggak ya? Ini salah satu yang belum. Terus nama... Nggak usah disebut namanya. Nggak usah, jangan. Pak, jadi yang mana Pak bisa ditunjuk? Iya Pak, yang mana Pak? Pak Dwi, kasih lihat kendaraannya mana? Pak ini, Pak Jidni. Kendaraan yang ini? Sampai Pak, nggak apa-apa Pak Jidni, kasih tahu kendaraan ini. Oke. Ini kendaraannya ya? Razia door to door nanti ya, bentar ya. Bentar ya. Liberty Walk. Dari 2015. Bu Dewi, tadi kayaknya ada satu di sini yang belum ya Bu ya? Boleh Pak. Ya. Ini belum terdaftar, boleh dicek. Sampaikan. Pak Halim, kalau misalnya ada kendaraan yang ternyata tidak terdaftar Pak di aplikasi, tidak tercantum nomor polisinya, apa yang akan dilakukan Pak? Kami serahkan ke reserse umum karena saya tugasnya di lalu lintas, mungkin yang tidak terregistrasi itu nanti kita sampaikan ke reserse umum. Oke. Sejauh ini Pak, razia-razia yang dilakukan banyak tidak yang ditemukan mobil-mobil yang ternyata tidak terregistrasi nomor polisinya? Kami belum terlalu banyak melakukan razia door to door. Di beberapa tempat yang kedapatan hanya belum melakukan pembayaran pajak. Seperti tadi di Jakarta Selatan itu ada 4 kendaraan terdaftar tetapi belum melakukan pembayaran pajak. Seperti ini. Oke. Berapa banyak nih mobil-mobil mewah yang ditemukan menunggak pajak? Karena waktu kita sangat terbatas, tadi dari 4 kendaraan yang kita ambil sampel, 3 kendaraan sudah melunasi pajak. Kiri Pak. Dan ada 1 kendaraan yang belum melunasi pajak. Itu sudah menunggak dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2015, artinya 2 tahun tidak membayar pajak. Oke. Dan kami sudah tadi berkoordinasi dengan manajemen gedung, nanti akan disampaikan seluruh data kepemilikan kendaraan bermotor mewah yang ada di apartemen ini. Oke. Lalu secara sistem kita bisa mendeteksi kendaraan mana yang sudah bayar dan kendaraan mana yang belum. Oke. Kalau kedapatan ternyata ada kendaraan nanti, katakanlah jumlahnya cukup signifikan, maka saya sampaikan mohon dukungan dari pengelola gedung, mohon bantuannya untuk membantu menagih. Oke. Bahkan kami tawarkan, kalau memang ada keinginan untuk melakukan pembayaran, kami akan datangkan mobil samsat keliling. Oh. Ya, jadi tidak perlu datang ke kantor samsat, tapi membayarnya di halaman parkir apartemen ini. Oke. Seperti itu. Pak, tapi sampai kapan sih razia door to door menyasar apartemen seperti ini dilakukan Pak? Tadi saya sampaikan, harapan kami tidak perlu lagi melakukan hal-hal seperti ini. Cukup 1-2 saja, ya, sebagai shock terapi, ini dapat meningkatkan atau memotivasi wajib pajak lain yang menunggak untuk segera melakukan pembayaran pajaknya. Kalau justru menimbulkan ketakutan Pak, kan informasi yang beredar sudah banyak nih mereka yang menyembunyikan mobil mereka supaya tidak terkena razia Pak. Ya, suatu saat pasti akan terdeteksi dan akan ditindaklanjuti dari Kadilantas pada saat melalui jalan-jalan raya. Jadi kalau melalui jalan langsung ditindak ya Pak Iya, Halim ya? benar. Iya. Tidak ada tanpa surat-surat. tidak ada pemutihan kalau yang ditangkap Tidak di ada. jalan. Itu dari pihak pajak tidak ada Tidak ada pemutihan. pemutihan lagi. Kalau pada saat razia ketangkap diberikan waktu sampai tanggal 31 tidak akan ada pemutihan. Jadi pemutihan hanya diberikan kepada mereka yang sukarela Iya, dengan membayar kesadaran tunggakan sendiri, pajak mereka betul. dengan kesadaran sendiri. Oke, Pak. Tadi pihak manajemen sana Pak ya? Oh, sana.
bukan. Kalau ternyata Pak sampai tanggal 31 Agustus masih banyak yang menunggak pajak Pak. Ya. Apalagi langkah-langkah progresif yang bisa dilakukan oleh BPRD dan juga Ditlantas? Dari sisi pajak nanti kita akan lebih aktif untuk melakukan kegiatan razia door to door. Bahkan nanti kita akan yang saya sampaikan penagihan aktif diawali dengan penetapan pajak secara jabatan. Secara jabatan maksudnya bagaimana nih Pak? Besaran pajak kita tetapkan sesuai dengan nilai jual yang ada. Oke. Lalu kita hitung berapa pajaknya. Kita kenakan sanksi administrasi maksimal yaitu 48%. Lalu hasil ketetapan tersebut kami sampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pelunasan dalam waktu 30 hari. Dalam kondisi apa mobil-mobil itu dapat disita Pak atau dilelang? Setelah batasan waktu 81 hari ya tidak juga dilakukan pembayaran. Kan ada tahapannya. Setelah 30 hari surat ketetapan pajak daerah secara jabatan tadi tidak dilakukan pembayaran. Lalu ada waktu yang disebut dengan penyampaian surat paksa. Ya, rangkaiannya seperti itu. Surat paksa dengan batasan waktu 7 hari. Surat paksa tidak diindahkan juga, maka kami akan menyampaikan surat pemberitahuan penyitaan. Sebelum menyita pun kita sudah melakukan surat pemberitahuan penyitaan. Oke. Lalu setelah itu juga baru eksekusi melakukan penyitaan. Sebelum masuk ke pelelangan kita harus memberitahukan surat pemberitaan lelang dan memberi jeda waktu. Kenapa sih ada jeda waktu yang sedemikian panjang, kurang lebih 51 hari setelah ketetapan 30 hari? Karena harapan kami bukan untuk melakukan penyitaan dan juga bukan melakukan pelelangan. Kami harapkan pada tahapan-tahapan tersebut wajib pajak segera melunasi. Setelah melunasi kan clear, kendaraan kan masih dikuasai oleh si pemilik. Wajib pajaknya sendiri bisa ditahan nggak sih Pak kalau Tidak bisa ya? ditahan, tidak. Oh, Ini hanya kendaraannya kendaraannya saja. saja. Iya, kendaraannya saja. Kendaraan pun tidak bisa ditahan. Artinya nanti setelah 81 hari setelah ada baru kita lelang. Yang kita lelang pun bukan berarti kendaraan yang bersangkutan, artinya harta wajib pajak senilai hutang pajaknya. Oke. Kalau tidak bisa diketahui, maka kendaraan itu pun bisa kita lakukan lelang. Dan kita akan ambil hasil lelang sesuai dengan hutang pajak. Oke, Pak Halim, kalau untuk kendaraan-kendaraan yang bukan kategori mewah, Pak, apa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pembayaran pajak mereka? Kita ada operasi kegiatan bersama pajak, itu kita lakukan razia di jalan. Itu upaya yang itu kita lakukan. Oke, Pak. Dan itu kita sudah lakukan yang pertama, sudah lakukan bersama Badan Pajak dan Restitusi. Jadi akan terus melakukan razia di jalan-jalan. Iya. Oke, Pak, sebelum mengambil langkah law enforcement, Pak. Jadi sampai sejauh ini masih persuasif ya? Iya, prosesnya. Oke. Apakah langkah itu terbukti efektif, Pak? Jangan-jangan ternyata law enforcement yang lebih efektif? Kami dampingi Badan Pajak ini, kami hanya mendampingi kalau masalah pajak gitu. Oke, baik. Terima kasih Terima kasih. Bapak-bapak. Kita pamitan sekarang. Yuk. Ya, Pak.